pengembangan diri, boleh tentang public speaking, boleh tentang kewirausahaan, tentang konten kreator, dan lain-lain. Jadi kita punya kerjasama dengan beberapa sekolah yang sebenarnya itu sudah sejak lama, dari tahun sekitar 2018-an, tapi belum pernah dijadiin satu judul gitu. Makanya supaya lebih meriah kita kasih namanya adalah Maestri Agustus School. Terus juga kita ada kegiatan rutin seperti malam hari ini, agenda berkelas, kita sudah di batch 18 ya kalau nggak salah ya. Sudah di batch 18. Dulu sebelum ada berkelas itu ada yang namanya PSC, Public Speaking Class. Itu sudah sampai batch ke-14 atau 15. Tapi ternyata permintaan semakin ke sini, ternyata orang itu nggak hanya pengen belajar public speaking. Kadang ada yang pengen belajar table manner, belajar tentang job interview, belajar gimana nulis CV, belajar gimana cara ngedapetin beasiswa, cara nulis esai, cara jadi MC wedding, cara presentasi. Ternyata permintaannya semakin beragam. Maka dari yang PSC itu akhirnya aku rubahlah di sesi berkelas supaya lebih general secara materi dan juga kayak misinya itu ya menjadikan teman-teman tuh berkelas. Jadi berkelas itu ya dari kata kelas sama menjadikan kalian itu lebih elegan berkelas. Ada upskilling di situ. Dan terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Semoga jadi tambahan ilmu untuk teman-teman. Teman-teman juga bisa menyimak informasi kegiatan Maestria, plus yang terpenting bisa menyerap ilmu dan juga pengalaman yang bagus dari narasumber. Teman-teman nanti silahkan boleh sharing, boleh diskusi bareng. Dan mohon maaf atas keterlambatan ya, tadi ada sedikit kendala teknis, tapi semoga tidak mengurangi kesempatan dan juga tidak mengurangi semangat teman-teman yang gabung pada malam hari ini. Mungkin itu aja. Oh ya, aku mau ngingetin, kita ada challenge ya, ada voice over challenge dan juga ada challenge duet host. Itu udah diunggah di maestria.id di Instagram kita. Teman-teman boleh banget ikut, bisa belajar, bisa cari teman baru juga karena kan tahu oh ini ikut ini, oh ini bisa belajar, saling belajar secara virtual. Jadi kita nggak terbatas ruang dan waktu. Silahkan nanti kalau udah selesai masa pendaftaran kita kan sampai 1 Mei ya, 1 Mei 2024. Nanti kalau misalkan udah akan ada feedback, jadi kayak ada sedikit review nanti dikirim ke DM kalian. Kakak vokalnya kurang ini, oh ini udah bagus kecepatan berbicaranya, tapi kurang power, bla 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 bla. Jadi teman-teman juga tahu, oh aku ternyata kurangnya di sini, dan akhirnya memotivasi teman-teman untuk lebih belajar lagi. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber, untuk teman-teman internship yang sudah menginisiasi dan juga mengorganize acara hari ini. Semoga bisa istiqomah nanti terus bisa berbagi ilmu lewat sesi berkelas di batch berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Zanzabela yang telah memberikan sambutan-sambutannya dan motivasinya. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi, saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Jadi narasumber kita adalah Kak Utari Rahayu, lahir di Selong, Lombok Timur, pada tanggal 8 Desember 1999. Ia seorang yang memiliki semangat tinggi dan pekerja keras dan cerdas dengan totalitas, memiliki jiwa kepemimpinan dan mengutamakan pendidikan karakter dalam bekerja. Ia berkontribusi dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Ia mendirikan wadah belajar anak di tempat tinggalnya yang fokus pada peningkatan literasi dan karakter generasi. Kak Utari selalu menyeimbangkan antara prestasi akademik dan non-akademik, bahkan menjadi mahasiswa berprestasi nomor 1 di Universitas Hamzanwadi, dan ia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Riset dan Teknologi sebagai 90 besar mahasiswa dari 500 perguruan tinggi di Indonesia tahun 2021. Beliau juga sering menjadi pemateri narasumber di 20 lebih tempat, meliputi perguruan tinggi, organisasi, sekolah, dan komunitas. Beliau merupakan
mahasiswa alumni Universitas Hamzanwadi pada tahun 2018 sampai 2022. IPK beliau yaitu 3,85. Beliau juga disambil kuliah melanjutkan pendidikan di Ma'had Darul Quran wal Hadis NWDI Pancor, yaitu fokus mendalami Al-Quran dan hadis. Wah, sangat luar biasa ya narasumber kita pada malam hari ini. Dan beliau juga merupakan motivator atau inspirator di berbagai macam event. Ya, begitulah CV singkat dari pemateri kita pada malam hari ini. Baik teman-teman yang berbahagia, dunia itu dipenuhi dengan cerita menakjubkan yang menunggu untuk diungkap. Ternyata, melalui literasi dan kemampuan menulis karya fiksi, kita dapat membuka pintu menuju dunia imajinasi yang tidak terbatas. Karya fiksi menjadi semakin penting di era di mana kata-kata memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan mengubah serta menghibur. Nah, pentingnya mengasah keterampilan ini tidak hanya menjadi pembaca yang cerdas, namun juga menciptakan atau memperkaya dunia dengan cerita-cerita yang memikat dan berarti. Nah, terus gimana sih cara nulis karya fiksi? Nah, pada kesempatan malam ini, kita akan membahas step by step menjadi penulis, yaitu salah satunya adalah menulis karya fiksi puisi yang akan disampaikan oleh narasumber yang terkece dan terkeren pada malam hari ini. Teman-teman bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik, untuk narasumber kita, apakah sudah masuk? Oke, sudah. Oh iya. Kepada Kak Utari Rahayu dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya sudah membacakan CV, tapi lebih dari itu saya akan memulainya dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa di malam hari ini. Ini adalah malam Sabtu, gitu ya. Mungkin teman-teman yang gabung hari ini punya tugas atau kesibukan lainnya, tapi berkesempatan untuk hadir kita diskusi pada malam hari ini. Gitu. Saya ucapkan terima kasih juga ke teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk diskusi pada malam hari ini terkait bagaimana step by step menjadi seorang penulis, dan kita sudah diskusikan khususnya pembahasan terkait dengan karya fiksi, yakni menulis puisi. Namun sebelumnya teman-teman, izinkan saya untuk memberikan sedikit gitu ya. Jadi nanti di akhir pertemuan, jadi kita ada challenge buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman ditugaskan untuk menulis puisi. Gitu. Jadi nanti puisinya itu bisa dibuat di story teman-teman masing-masing. Kemudian nanti bisa di tag teman-teman panitia dan Instagram saya gitu ya. Kemudian nanti saya akan DM teman-teman siapa yang akan terpilih dan mendapatkan hadiah dari saya gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti sampai akhir materi pada malam hari ini. Namun di sini saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa pertemuan kita malam hari di sini saya tujuannya bukan untuk mengajar teman-teman gitu ya, bukan untuk menggurui, tapi di sini kita berdiskusi gitu ya. Kita sama-sama sharing pengetahuan tentang kepenulisan. Oke, jadi di sini bisa ini udah materinya ya. Oke,
step by step menjadi seorang penulis, gimana sih caranya nulis karya fiksi, terlebih karya fiksi yakni puisi, ya. Oke, jadi puisi sempat kemarin, jadi ada beberapa pelatihan terkait dengan menulis fiksi, tapi sebelumnya teman-teman saya sebagai seorang guru ya, jadi ngajar bahasa Indonesia juga di salah satu madrasah aliyah gitu, terkait dengan kepenulisan juga, khususnya di bidang kepenulisan karya tulis ilmiah gitu teman-teman. Jadi tidak ada salahnya juga kita berkarya di mana kita ingin memberikan ide atau pemikiran kita gitu, karena teman-teman, ide atau pemikiran itu tidak hanya disampaikan melalui pembicaraan, melalui orasi, melalui pidato gitu ya. Tapi tulisan itu adalah salah satu senjata gitu ya yang mampu mengubah ribuan otak manusia gitu. Jadi betapa pentingnya kita pandai menulis. Karena dengan tulisan itu kita bisa membuat seseorang itu berubah pikirannya atau membuat suatu wilayah yang tentunya mungkin sulit untuk berubah, tapi melalui satu tulisan itu mudah sekali kita ubah gitu teman-teman. Nah di sini terkait dengan kepenulisan bisa di next. Jadi kita akan bahas sedikit kenapa sih penting sekali kita menulis gitu ya, dan seorang penulis itu siapa saja gitu. Jadi memang penulis itu adalah seseorang yang menulis karya tulis. Jadi kalau dia punya karya tulis, dia adalah seorang penulis gitu teman-teman. Tapi luar dari konteks itu, saya memahami seorang penulis itu dia memiliki beberapa prinsip atau beberapa pegangan, pedoman yang dia pegang sebagai seorang penulis. Jadi, seorang penulis itu juga tidak hanya sembarang menulis gitu, kemudian dia tidak memiliki beberapa prinsip yang nanti kita akan bahas gitu, teman-teman. Jadi, jika ingin menjadi seorang penulis yang sejati gitu ya, maka kita akan ikuti beberapa prinsip berikut ini. Nah, namun sebelumnya penulis itu teman-teman sebagai individu yang mengekspresikan pemikiran atau ide atau pengalaman melalui tulisan, baik itu dalam bentuk buku, artikel, puisi atau karya tulis lainnya. Jadi penulis itu juga memiliki beberapa spesialisasi atau gaya kepenulisan, teman-teman. Dan juga bagaimana caranya mengekspresikan ide dan juga pemikiran serta pengalamannya melalui kata-kata itu setiap penulis itu memiliki gaya kepenulisan atau karakteristik cara menulis gitu. Dan selain itu teman-teman bisa teman-teman lihat juga di sini bagaimana pengertian dari penulis menurut ahli bahasa, yakni sebagai individu yang mengekspresikan pemikiran, ide dan pengalamannya melalui tulisan, baik itu dalam bentuk buku, artikel, puisi atau karya tulis lainnya. Jadi kita pembahasannya sebagai seorang penulis di sini tidak hanya penulis puisi teman-teman ya, tapi banyak sekali kita temui penulis yang aktif dalam kepenulisan artikel gitu ya, dalam kepenulisan beberapa tulisan yang tentunya dibukukan yang sering kita baca dalam bentuk non-fiksi dan lain sebagainya. Oke, next selanjutnya. Oke, jadi apakah semua itu bisa jadi penulis, Kak? Gitu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dong, di sini ada yang udah mulai nulis nggak dari peserta di sini atau panitia? Ada Kak, cuman belum berani di Oh, sudah ada karya yang dibukukan ya? belum, cuman sekedar ditulis saja. Oh, Masya Allah, oke. Itu baru mulai ya. Ya, benar sekali moderatornya juga udah punya karya nih, keren, seorang penulis gitu ya. Seharusnya ganti posisi nih, moderatornya jadi materi gitu ya. Ya, Mbak, Jadi enggak sama aja. Jadi teman-teman yang ada di sini gitu ya, kita berpotensi sebagai seorang penulis teman-teman. Bahkan itu sering sekali saya katakan ke teman-teman bahwa seandainya gitu ya, WA itu punya arsip status itu udah berapa halaman yang kita kumpulkan tulisan kita gitu. Tapi kita nggak pernah ngeh bahwa status yang kita tulis itu, wah ini ide, ini adalah pemikiran saya gitu. Tapi
setelah 24 jam itu hilang gitu. Coba kita punya pemikiran sebelum kita update status di WA atau Instastory mungkin ya, itu bisa kita arsipkan dulu mungkin di apa namanya notebook teman-teman atau di WA yang sendiri gitu ya. Nah, itu teman-teman kumpulkan gitu. Jadi teman-teman kita itu setiap orang berhak menjadi seorang penulis jika kita memiliki keinginan, kemauan untuk belajar, dan satu lagi kita mau berdedikasi karena nanti tulisan kita itu tidak hanya menjadi milik kita. Jadi tulisan kita itu nggak hanya nih di apa namanya dipajang gitu ya, tapi nanti akan dibaca oleh orang lain gitu. Jadi tujuan dari seorang penulis itu juga ingin melakukan dedikasi untuk mengembangkan keterampilannya gitu ya, atau dapat menginspirasi orang lain gitu. Oke, next. Jadi setiap orang itu apa namanya berhak ya dan tentunya berpeluang untuk menjadi seorang penulis gitu. Asal mau belajar dan mau mendedikasikan dirinya untuk banyak orang. Oke, selanjutnya bisa nggak? Halo? Mbak Anggita Oke, gimana? jadi Oke, jadi kita lanjut bagaimana prinsip-prinsip seorang penulis gitu ya. Ini adalah gabungan dari pengalaman. Jadi dari awal saya teringat sekali ya kenapa memutuskan ingin salah satu cita-citanya itu sebagai seorang penulis, teman-teman. Memang ini adalah salah satu alasan saya, niat saya bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tentunya ingin memiliki amal zariah gitu. Maka dari itu alasan untuk menulis buku yang nantinya akan dibaca banyak orang itu adalah salah satunya menetapkan niat gitu. Bahwa apapun yang kita lakukan gitu ya tentunya didasari dengan niat dan apa yang kita hasilkan juga tergantung dari niat kita gitu. Maka penting sekali teman-teman kita menetapkan niat kita. Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, gitu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika teman-teman berazam gitu ya, wah, saya hidup di dunia ini hanya sekali gitu ya. Saya ingin hidupnya berarti gitu. Mungkin jalan pintasnya untuk menjadi seorang yang berarti itu adalah dengan menulis, menjadi seorang penulis melalui tulisan saya. Saya berniat di sini bukan hanya untuk supaya karya saya nanti dibaca orang lain. Kemudian ya udah dibaca orang lain aja, tapi tulisannya juga bermanfaat gitu. Jadi bedanya dengan kita menetapkan niat dengan tidak menetapkan niat ya kalau kita mau nulis ya nulis-nulis aja tanpa kita punya niat wah ini bermanfaat nih nanti untuk orang lain gitu ya. Jadi yang pertama yang kita tentukan adalah bagaimana kita nih mengatur niat kita gitu, menetapkan niat kita bahwa tulisan yang akan saya apa namanya yang saya akan publish gitu ya, yang tentunya itu mendapatkan kemaslahatan untuk diri saya ataupun orang lain. Kemudian selanjutnya, selain dari menetapkan niat, teman-teman di sini juga bisa teman-teman lihat bahwa konsisten dalam menulis itu juga sangat penting gitu, karena jangan sampai kita hanya memiliki karya cukup sampai di situ teman-teman. Selagi kita seorang yang masih mampu, saya teringat sekali dengan salah satu seorang penulis, itu adalah suami dari rekan saya mengajar. Beliau sudah almarhum teman-teman. Istrinya bercerita kepada saya bahwa sampai beliau sakit itu karena beliau sakitnya itu benar-benar parah ya, sampai dibawa ke rumah sakit. Bahkan ketika udah sangat parah penyakitnya, beliau itu masih tetap menulis gitu. Nah, itu yang membuat saya dari cerita itu terinspirasi bahwa kita menulis itu sepanjang masa, jadi tidak mengenal tempat dan ruang gitu. Alasannya apa? Niat yang tadi gitu. Jadi ketika kita udah menetapkan niat, maka itu juga akan sangat berkaitan dengan bagaimana kekonsistenan kita dalam menulis tersebut gitu.
Nah, selain dari konsisten, apa saja prinsip-prinsip juga yang tentunya penting untuk kita sebagai seorang penulis itu, teman-teman. Jadi di sini ini udah bisa nggak di next dulu PPT-nya? Oke, jadi nanti terbuka untuk pembelajaran. Jadi perlu update ya teman-teman sebagai seorang penulis gitu. Kemudian kejujuran ini sangat penting ya, apalagi kita sebagai seorang penulis jangan sampai plagiat gitu ya, mengambil tulisan orang lain, kecuali kita mencantumkan apa namanya referensi gitu teman-teman, atau teman-teman memparafrase nanti gitu. Jadi sangat penting sekali terkait dengan kejujuran ini. Kemudian yang kelima kesabaran tentu ya. Jadi membangun mood untuk menulis itu sangat penting. Kemudian revisi dan pemantapan. Nah, jadi di revisi ini teman-teman nanti tentunya ketika kalian menulis kita nggak hanya mengirimkan tulisan kita setelah kita menulis, tapi kita revisi beberapa kali gitu ya teman-teman, baru bisa nanti dicetak karyanya itu. Kemudian penelitian yang mendalam. Nah ini pengalaman, jadi sekedar kita menulis puisi gitu ya, kita itu melakukan penelitian atau riset teman-teman gitu. Kita mau misalnya menyampaikan puisi terkait dengan kesedihan gitu, jangan sampai salah nanti ketika menyebutkan bagaimana perasaan yang sedih gitu ya, tentunya kita harus riset. Jadi ketika merasakan kesedihan sendiri, apakah kesedihan yang saya rasakan, mengekspresikan kesedihan itu sama nih dengan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Jadi nanti kita bisa bertanya kepada orang itu bagian dari riset juga teman-teman gitu. Nah itu pentingnya bagaimana melakukan riset atau penelitian terkait dengan kepenulisan, apalagi penulisan yang ilmiah ya teman-teman. Nah kemudian di sini kreatif, tentu di dalam kepenulisan ini juga penting sekali kreatif ya, apalagi bagaimana kita nanti memasukkan diksi-diksi yang ingin kita sampaikan di sana. Nah, kemudian konsisten dengan identitas penulis. Nah, di sini teman-teman identitas penulis ini sangat berkaitan dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kita sebagai seorang penulis kalau bisa gitu ya, kita punya identitas atau karakteristik penulisan kita itu gimana. Saya punya tips untuk teman-teman yang masih apa namanya nggak tahu nih gimana identitas penulisan teman-teman. Jadi kalau kita baca tulisan dia, oh kita tahu nih orangnya yang nulis siapa gitu. Nah salah satu caranya untuk membangun apa identitas penulisan kita itu adalah membaca banyak genre buku. Nah itu adalah salah satu tipsnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita hanya membaca buku karya penulis idola kita satu-satunya tok itu, tapi baca juga judul buku dari pengarang lain. Jadi bagaimana kita punya identitas penulis diri kita sendiri, itu caranya adalah dengan membaca banyak referensi dari genre yang lain dan juga penulis yang lain. Nah nanti dari hasilnya itu akan tercipta apa namanya identitas penulis itu sendiri. Selanjutnya, nah langkah-langkah menjadi seorang penulis. Nah yang pertama itu tentunya harus banyak baca ya teman-teman. Ini juga jadi nasihat sendiri. Jadi perlu banyak sekali membaca gitu. Nah, penting sekali buat teman-teman untuk membaca, karena sekarang udah nggak hanya baca buku saja ya, tapi kita juga baca e-booknya bisa, atau banyak sekali yang sekarang apa namanya melalui sosial media gitu ya, yang teman-teman bisa baca gitu. Kemudian perhatikan struktur cerita, karakteristik, dan gaya kepenulisan dari penulis tersebut. Jadi selama teman-teman membaca buku, selain teman-teman mencatat hal yang penting atau pakai stabilo di bukunya, apakah teman-teman pernah mereview bagaimana karakteristik atau gaya penulis yang teman-teman baca? Nah, ini sangat penting teman-teman, bahwa ketika kita membaca sebuah buku, ya penting sekali kita mengetahui bagaimana karakteristik atau gaya penulisan dari penulis tersebut, gitu. Nah, yang ketiga adalah temukan genre buku yang ingin kita tulis. Jadi kalau teman-teman berazam tahun ini saya mau menulis buku
Mau menulis buku apa? Apakah menulis Nolongin novel alam. atau mau menulis buku self improvement atau pengembangan diri atau mau menulis puisi gitu. Teman-teman yang tentukan sendiri. Jadi genre buku itu kan ada 3 ya, ada fiksi, non fiksi, sama campuran. Nah, biasanya kalau yang fiksi ini novel fiksi, kemudian non fiksi itu ada biografi, autobiografi, buku-buku sejarah, ilmiah, kemudian yang campuran itu ada teman-teman lihat ada fiksi sejarah gitu ya. Itu teman-teman bisa list nih. Nanti saya ketika menjadi seorang penulis mau dikenal sebagai seorang penulis buku apa? Apakah puisi atau lain sebagainya. Kalau teman-teman ingin dikenal sebagai seorang penyair gitu ya, menulis puisi itu juga bagus gitu ya. Atau teman-teman sebagai seorang riset, peneliti gitu ya, menulis hasil risetnya teman-teman itu juga bisa. Oke, selanjutnya selain langkah-langkah menjadi penulis yang 3, teman-teman ada juga langkah-langkah menjadi seorang penulis itu teman-teman perlu memikirkan tentang bagaimana teman-teman nanti akan mempublish bukunya gitu ya. Jadi dicetak, jadi nanti bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, dibaca oleh orang lain. Jangan hanya didiamkan, dijadikan naskah gitu ya. Ini pribadi nasihat buat saya juga. Jadi ada beberapa naskah yang belum di-publish gitu, dan insya Allah tinggal sebentar di-publish karena masih proses editing gitu teman-teman. Nanti azamkan dalam dirinya gitu ya, wah insya Allah nanti saya mau terbitin buku, mungkin kalau nggak bisa di penerbit mayor, mungkin di penerbit minor gitu. Nanti teman-teman bisa apa ya, azamkan itu gitu ya, punya cita-cita untuk menerbitkan buku. Nah, kemudian mulai menulis teman-teman. Kalau udah ditentukan apa genre tulisannya, mulailah untuk menulis gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya, selain teman-teman setelah menulis itu, nanti editingnya tuh di akhir, jangan dipikirkan misalnya baru 3-4 puisi, kemudian editing, jangan sampai seperti itu. Kumpulkan saja puisinya gitu ya. Nanti editing tuh masalah terakhir. Saya pernah baca bahwa kalau bisa kita itu menulis di lembar yang kosong, ya, di lembar yang kosong menggunakan tinta putih. Nah, kenapa menggunakan tinta putih? Supaya kita tidak tahu kesalahan kita itu ada di mana, ya, seakan-akan meminta kita untuk editingnya nanti di akhir. Kalau bisa menggunakan tinta putih gitu. Kenapa? Karena supaya kita nggak sedikit-dikit langsung edit gitu ya. Kemudian karena minder dengan tulisan kita nggak jadi nulis gitu. Jadi dikumpulkan dulu tulisannya. Nah, kemudian selanjutnya nanti teman-teman bisa cek di sana terkait dengan di mana nih bisa kita menerbitkan buku ya teman-teman. Ini biasanya teman-teman bisa gabung dengan komunitas kepenulisan. Pasti banyak sekali teman-teman yang tahu terkait dengan penerbit minor gitu ya atau mayor gitu. Oke, selanjutnya udah bisa terlihat nggak teman-teman? Oke, sekarang kita masuk langsung ke puisi ya. Jadi puisi itu adalah salah satu um, media mengekspresikan diri. Secara pribadi, teman-teman, kalau saya merasakan suatu kesenangan gitu ya, saya mencoba untuk mengekspresikannya melalui tulisan. Jika merasakan kesedihan gitu, mengekspresikannya melalui tulisan gitu. Seperti niat awal tadi, ingin membagikan kebermanfaatan. Loh, kok kesedihan dan kebahagiaan dibagikan begitu saja gitu ya? Tidak, karena di dalam puisi itu sebelum kita share ke orang lain, itu tentunya kita perhitungkan dulu. Ini kira-kira di sini tuh pesannya nyampe nggak ke orang gitu ya. Orang tuh akan mengambil pelajaran apa di dalam puisi itu gitu. Oh kayaknya nih kesedihan yang saya alami tuh hikmahnya besar sekali. Gimana ya caranya supaya saya juga bisa membagikannya ke orang lain gitu. Oh, dengan cara menulis. Salah satunya menulis puisi gitu. Nah, itu adalah alasan kenapa jika kita ingin membagikan pengalaman atau hikmah pelajaran kehidupan yang kita alami, kemudian itu dengan tidak membutuhkan waktu yang lama dan
kesulitan yang berat gitu ya, itu bisa melalui puisi, teman-teman. Oke. Nah, di sini di materi puisi ini saya sudah beberapa berikan fokus materi, ya ini bagaimana kita kenalan dengan puisi, puisi itu apa gitu ya. Kemudian alasan menulis puisi, kenapa itu penting, kemudian langkah-langkah menulis puisi. Oke. Bisa di next materinya. Oke. Di sini bisa teman-teman lihat kenalan dengan puisi. Next aja, Dek. Oke, jadi puisi itu adalah karya sastra yang dipadatkan, gitu ya, atau dipersingkat dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias atau imajinatif, gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa puisi ini adalah salah satu karya sastra gitu yang dipadatkan dan dipersingkat dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang kias atau mengandung imajinatif gitu. Jadi perlu pemilihan diksi di sana gitu. Jadi kita pertimbangkan diksi apa saja yang masuk di dalam puisi tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke karakteristik puisi. Ini udah kelihatan nggak karakteristik puisinya, teman-teman? Oke. Nah, jadi karakteristik puisi di sini adalah bagaimana menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan penuh makna, gitu ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kenapa alasan menulis puisi, teman-teman, di awal tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan, kenapa memilih melalui puisi? Karena selain dari bahasanya yang tapi penuh makna penafsiran gitu ya. Jadi melalui puisi itu kita langsung bisa menyampaikan apa yang kita rasakan gitu ya, tanpa menuliskannya membutuhkan waktu yang panjang gitu. Dengan satu pesan puisi itu sendiri, karena di sana puisinya itu dipadatkan. Hanya saja kenapa puisi itu lama sekali untuk bisa nih kita merasa pas nih puisinya adalah ketika masa editing. Jadi ini udah tepat nggak diksinya atau ada yang perlu dikurangi dulu gitu teman-teman. Yang baik itu teman-teman adalah sesuatu tulisan yang masih ada yang bisa kita kurangi daripada kita menambah lagi tulisan itu. Itu puisi, teman-teman. Jadi semakin padat puisinya gitu ya, itu semakin bagus, baik gitu. Tapi ada juga yang model kepenulisannya itu adalah dia tidak padat gitu ya, karena dia mengikuti model karakteristik puisi yang modern. Nanti puisi modern dengan tradisional itu nanti kita bahas ya selanjutnya. Nah, jadi di karakteristik puisi itu ada menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan penuh makna. Ya, menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan penuh makna. Kemudian mengandung unsur imajinasi, emosi, ide pemikiran, nada, irama, rima, susunan kata, kesan panca indera, dan kiasan serta perasaan yang bercampur baur gitu ya. Ada beberapa puisi, nanti teman-teman bisa cek juga terkait dengan puisi apa saja yang teman-teman mungkin pernah buat gitu ya, atau teman-teman bisa cek di Instagram saya, ada kumpulan beberapa puisi di sana. Jadi itu benar-benar mengandung unsur imajinasi gitu ya, dan juga menggunakan gaya bahasa gitu. Di sini selain itu adalah memiliki unsur tematik puisi atau unsur sematik, itu menunjukkan ke arah struktur batin dan juga unsur sintaksis puisi atau struktur fisik puisi tersebut gitu. Jadi nanti di sana kita akan bahas selanjutnya bagaimana sintaksis puisi terkait dengan fisik puisi itu sendiri. Jadi di sana juga bagaimana puisi itu ditulis gitu ya. Apakah barisnya zigzag atau lurus gitu ya. Nanti itu terkait bagaimana struktur fisik puisi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, jadi struktur batin puisi itu ada rasa, tema, amanat, sama nada, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi struktur batin puisi bisa teman-teman cek di beberapa puisi yang saya tulis juga di sana, teman-teman. Tapi di sini saya berikan gambaran secara umum saja. Jadi struktur
batin puisi itu adalah ada 4, teman-teman. Rasa, kemudian ada tema, amanat, sama nada. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mau memberikan apa di sana, rasa sedih atau bahagia dan sebagainya, itu bisa teman-teman berikan di sana. Kemudian tema itu terkait dengan bagaimana topik gitu ya, atau gambaran secara umum yang teman-teman mau sampaikan di sana gitu. Jadi tema dengan judul itu berbeda ya teman-teman. Kalau tema itu secara umum, kalau judul itu lebih spesifik lagi gitu. Nah, kemudian di situ teman-teman ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin teman-teman sampaikan gitu ya kepada pembaca. Jadi amanat yang ingin teman-teman sampaikan itu apa di sana? Gitu. Misalnya terkait dengan perjuangan. Jadi perjuangan yang teman-teman berikan di sana, apakah perjuangan yang teman-teman lakukan ini sangat berat gitu ya? Atau ketika melakukan perjuangan gitu ya, menyelesaikan sebuah tugas misalnya, atau contohnya kalau perjuangan misalnya perkuliahan yang kita bisa sukses walaupun dalam keterbatasan misalnya seperti itu, tapi disampaikan di dalam puisi. Nah, amanat yang ingin disampaikan di sana adalah salah satunya seperti tadi, kita bisa sukses walaupun dalam keterbatasan gitu ya. Nah, kalau dia nada adalah bagaimana perasaan yang ingin kita sampaikan di dalam puisi itu gitu. Jadi teman-teman bisa cek juga nanti di sana selain struktur batin puisi ada juga struktur fisik puisi gitu ya. Next. Oke. Jadi ada struktur fisik puisi, teman-teman. Ada gaya bahasa. Nah, kalau gaya bahasa kan banyak sekali yang mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalau misalnya ada majas personifikasi gitu ya. Bagaimana majas metafora dan lain sebagainya yang bisa teman-teman gunakan di sana itu masuk ke struktur fisik, teman-teman. Jadi selain dari majas perbandingan, ada juga majas pertentangan gitu ya. Di majas yang teman-teman tulis ini sebenarnya itu terlepas dari teori ya kalau kita menulis puisi, karena kalau kita belajar terkait dengan jenis-jenis majas itu banyak sekali teman-teman. Jadi ketika menulis gitu jangan terlalu berpaku pada wah ini majas apa ketika kita menulis gitu ya. Ini majas apa yang saya gunakan gitu. Yang penting teman-teman harus banyak pembendaharaan diksi gitu ketika menulis puisi itu. Nah, diksi itu apa? Diksi itu adalah pilihan kata ya yang ingin kita tuangkan di dalam puisi itu gitu. Itu adalah diksi. Jadi diksi itu adalah kata-kata yang memang udah terpilih dia nih kita taruh di dalam puisi kita. Jadi nggak sembarang kata yang kita masukkan di dalam puisi kita. Ya, itu diksi. Nah, kemudian tipografi. Kalau tipografi ini adalah cara kita menulis gitu ya, cara kita menuangkan puisi kita. Apakah dengan cara berbait atau dengan lurus gitu ya, satu garis full atau zigzag. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca puisi yang zigzag itu gitu ya, itu tipografinya gitu ya. Nah, kalau dia rima itu persamaan bunyi di akhir kata gitu teman-teman. Biasanya kalau kita baca puisi kan yang masih tradisional gitu ya, puisi tradisional itu maksudnya puisi yang sangat terpaku dengan rima, harus misalnya i gitu ya, kamu pergi meninggalkanku dengan apa ya, intinya i gitu di akhirnya gitu ya. Jadinya rimanya itu sama gitu. Kemudian di kata konkret. Nah, di kata konkret ini adalah kata-kata yang memiliki makna. Misalnya salju itu bermakna kelembutan misalnya gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan kata konkret gitu ya, teman-teman. Kemudian ada imaji gitu ya. Kalau terkait dengan imaji ini, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman ada yang punya ini enggak? Buku ini, teman-teman. Belum ya? Coba Kak, bisa diperlihatkan judulnya apa? Yang kemarin, yang anomali rasa.
Oh, karya Belum dari ya? Kak Utari ya? Iya, jadi ini kumpulan dari teman-teman penulis terpilih kemarin gitu ya, terkait dengan bagaimana menulis puisi gitu teman-teman. Jadi puisi yang dituliskan juga adalah puisi yang terpilih dari teman-teman yang sudah ikut dalam pelatihan penulisan gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ada di sini yang terkait dengan puisi tradisional. Kalau tradisional ini yang terkait dengan aturan. Jadi seperti tadi, salah satu contohnya adalah rimanya sama gitu ya teman-teman di akhir. Tapi kalau dia puisi modern, nah ini yang puisi modern ini yang kita temukan pada zaman kita sekarang gitu teman-teman. Jadi puisi modern itu adalah puisi yang berlaku aturannya itu bebas gitu ya, lebih kita bisa berekspresi gitu. Kemudian susunan katanya, rimanya juga itu bebas teman-teman. Jadi ketika kita menulis puisi kan banyak yang kita temui sekarang itu seperti dia itu bercerita, kemudian tidak sesuai dengan aturan kepenulisan gitu ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang memang menjadi ciri khas dalam puisi modern, teman-teman. Nah, di dalam puisi modern ini bisa teman-teman lihat di puisi-puisi yang sekarang yang sering kita temukan itu yang tidak memiliki rima yang sama. Itu adalah salah satu contoh dari puisi modern tersebut, gitu. Dan di dalam puisi modern ini banyak sekali puisi yang memang itu dari pengalaman dan pemikiran penulis yang langsung dituangkan gitu. Jadi tanpa melihat aturan kepenulisan yang masih baku gitu, tapi langsung dituliskan gitu singkat saja, misalnya hanya 2 baris itu udah jadi puisi gitu teman-teman. Nah itu adalah masuk dalam puisi modern itu sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, cara menulis puisi. Nah, cara menulis puisi ini adalah yang pertama, tentunya kita temukan dulu topiknya. Misalnya di sini topiknya itu kehilangan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita memaknai topik itu. Jadi cara memaknainya itu adalah kehilangan itu, kita kehilangan tidak hanya pada benda. Misalnya, apa di sini ya? Oke, buku yang ini ya. Misalnya kehilangan buku gitu kan, kehilangan itu barang ya teman-teman ya, itu adalah topiknya kehilangan. Di sini ketika kita memaknai topik itu tidak hanya kehilangan pada benda saja gitu, tapi misalnya harapan kita yang hilang gitu, atau perasaan tenang itu juga bagian dari kehilangan. Nah, itu perbedaan dari bagaimana kita menentukan topik dan memaknai topik itu sendiri. Paham ya? Yang bagaimana menentukan topik dan memaknai topik itu sendiri gitu. Jadi ketika kita menulis jangan hanya terpaku bertumpu pada pemikiran kita hilang. Berarti yang hilang ini kayak misalnya kita kehilangan uang atau kehilangan teman gitu ya. Tidak terlepas dari itu. Jadi kita harus punya seperti tadi salah satu prinsipnya itu kita mau keterbukaan dalam pengetahuan, kemudian kreatif gitu ya, kita memaknai kehilangan itu seperti apa seperti tadi. Nah kemudian di sini adalah menentukan pesan ya, apa yang ingin kita sampaikan di dalam puisi itu. Nah kemudian yang ketiga menulis teman-teman. Jadi nggak ada tips yang lain. Mau jadi penulis itu adalah menulis. Mau punya karya tulis, bagaimana caranya menulis puisi? Menulis teman-teman. Jadi menulis, menulis, menulis. Nanti di akhir baru teman-teman editing. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, Kak, tadi itu kan gambaran umumnya cara menulisnya gitu ya, menulis, menentukan topik. Nah, sekarang teman-teman bisa coba kalau ada kertasnya, ada nggak nih teman-teman bawa kertas atau buku? Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah tentukan temanya sendiri, gitu ya, teman-teman bisa
cari tahu dengan cara apa. Pertama, apa yang teman-teman rasakan saat ini. Tuh. Jadi, cara menulis puisi itu paling dekat dengan diri kita sendiri, apa yang ingin kita tulis itu apa yang kita rasakan saat ini gitu. Misalnya salah satu yang kita rasakan sekarang ini adalah kehilangan gitu ya. Seperti yang tadi, kita mau menulis kehilangan. Kemudian apa yang ingin kita sampaikan? Nah, kehilangan seperti apa? Kita memaknai kehilangan tersebut. Kemudian pesan yang ingin kita sampaikan ke orang. Nah, itu teman-teman mau sampaikan bahwa mungkin kalau kita kehilangan, ya sudah akan digantikan dengan yang lebih baik. Misalnya contohnya seperti itu gitu. Nah, itu adalah 3 rangkaian sudut kotak yang perlu kita tuliskan gitu ya, outline-nya dulu seperti yang 3 ini, apa yang dirasakan, apa yang ingin kita sampaikan, dan pesan yang ingin kita bagikan ke orang lain gitu. Selanjutnya, nah ini paling penting teman-teman. Sekarang setelah kita sudah petakan secara umum cara menulis puisi, kemudian outline-nya dari yang 3 itu, yang terakhir adalah koleksi pembendaharaan diksi. Nah, jadi sebelum nulis puisi, pembendaharaan diksi kita harus banyak gitu. Maksudnya sinonim dari kata itu sendiri. Misalnya kita ambil satu contoh gelap ya. Teman-teman jangan pakai misalnya bagaimana perasaannya sekarang setelah kehilangan gelap gitu ya. Pakai gelap aja dari baris pertama, kedua, ketiga gelap aja, tapi cari persamaan gelap itu apa. Nah, contohnya kelam, malam, suram, aram, muram gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan di sana gitu. Oke. Terakhir apa nih? Oke, sudah ya. Jadi itu adalah salah satu cara teman-teman bisa menulis puisi. Tips terakhirnya. Oke, jadi silahkan mungkin nanti ada yang bertanya atau mungkin ada yang punya puisi gitu ya. Nanti seperti yang saya sampaikan, nanti teman-teman bisa teks dari Instagram teman-teman panitia dan Instagram saya terkait dengan puisi yang teman-teman sudah buat ataupun materi yang sudah teman-teman dapatkan pada hari ini. Oke? Oke, mungkin itu kayak saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Narasumber kita luar biasa, materinya sangat bagus, sangat nyampai pada kita semua di sini, teman-teman. Kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari narasumber kita, yaitu Kak Utari Rahayu. Namun, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, berpesan kepada kita bahwasanya setiap orang itu berhak untuk menulis atau mempunyai karya. Bukan hanya untuk mendedikasikan dirinya sendiri, tetapi juga pelajaran bagi orang lain. Menulis juga merupakan menjadi amal jariah bagi kita, karena ketika kita menulis, karya kita akan akan dikenang oleh orang lain sepanjang hayat, walaupun kita sudah meninggal dunia gitu. Dan ada beberapa pesan yang disampaikan juga bahwasanya ada langkah-langkah kita menjadi seorang penulis. Salah satunya adalah mulai membaca buku. Kalau kita mau jadi penulis, mau menulis karya, kita harus apa? Membaca buku. Membaca buku, menulis, membaca buku, dan menulis. Itu tidak lepas dari kepenulisan. Kemudian ada juga kita membaca buku itu bukan hanya satu buku, tetapi juga membaca buku dari genre yang lainnya, seperti puisi, novel, cerpen, dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja dari kesimpulan dari saya selaku moderator. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Boleh silakan diangkat tangannya.
Halo teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Dari Mbak Elda mungkin? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oh. Mungkin nggak ada pertanyaannya dari audiens kita. Oke. Kalau enggak, mungkin saya yang mau bertanya, Kak. Oke, Atau gimana? bisa, nih teman-teman mungkin kalau malu, bisa lewat chat ini, chat Zoom. Oh, mungkin nggak ada ya? Atau belum ada? Ya, Mbak Ainun Nafisa mungkin mau bertanya. Oke, Kak Rahayu masih ada? Oke. Mungkin dari saya pancing dulu nih ya, Kak. Dari saya yang mau bertanya. Boleh. Kan sekarang Kak Rahayu udah, manggilnya Kak Rahayu apa Kak Utari, lupa? Kak Utari. Iya, Boleh Kak deh, Utari. Rahayu. Iya, Kak Utari. Kan sekarang udah punya karya gitu ya, Kak. Dan sudah terbit juga. Baru terbit ya? Atau sudah ada sebelumnya juga ya, Kak? Antologi sih sama. Oh iya. Kan itu juga termasuk karya kan? Mm-mm. Iya. Saya mungkin bertanya dari sisi pengalaman Kak Utari gitu. Sebelum kakak menerbitkan buku, pasti ada pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui sebelumnya gitu. Mungkin bisa kakak ceritakan bagaimana sih awal mula kakak bisa kok sampai seperti ini sekarang gitu. Jadi penulis yang Masya Allah luar biasa menerbitkan karya gitu. Dari pengalaman sebelumnya gitu, dari dasar mungkin kakak gimana dulunya gitu. Oke. Ini khusus terkait dengan ada yang bertanya kayaknya. Oke, kita jawab dulu ya pertanyaannya dari Yunia. Oke, terkait dengan kenapa bisa sampai nerbitin buku. Alhamdulillah, jadi memang di tahun 2016 itu masih SMA. Jadi saya punya 100 mimpi di sana. Itu awal mula kenapa ingin mau jadi penulis gitu. Salah satu mimpi yang di sana itu adalah ingin menjadi seorang penulis gitu. Tapi kok di SMA ini saya belum punya buku yang diterbitkan gitu. Jadi kapan nih bisa punya buku yang bentuknya itu fisik kayak gini gitu. Tapi waktu itu sempat ikut beberapa event yang kepenulisan ilmiah. Jadi fokusnya itu bagaimana LKTI kayak gitu. Jadi karya ilmiah itu yang membuat diri untuk terus mau menulis. Nah, salah satunya adalah kayak publikasi artikel gitu. Kemudian kepenulisan isi, nah berawal dari event-event yang memang menjadi target di 100 mimpi itu akhirnya, oh kenapa enggak ya kalau saya menulis buku gitu. Gimana nanti ketika kuliah aja deh baru bisa buat buku, dan alhamdulillah ada 3 antologi puisi yang sudah saya terbitkan, dan insya Allah ini sudah masuk juga ke apa namanya ke penerbit gitu ya. Insya Allah nanti itu adalah puisi-puisi yang menggambarkan bagaimana perjalanan perjuangan gitu ya dari selama uh, apa namanya target-target yang 100 mimpi yang saya tuliskan itu gitu. Jadi saya menulisnya dalam bentuk puisi. Jadi ketika orang baca gitu ya, dia nggak akan baca buku yang tebal gitu. Dia nggak akan baca buku yang oh ini di halaman berapa udah sampai mana nih gitu. Tapi saya kemas dalam puisi gitu. Itu yang membuat diri untuk terus terpacu dari 100 target yang memang itu ditulis sejak tahun 2016 itu gitu. Hingga akhirnya tulisan-tulisan yang ingin
saya tulis itu gitu ingin di-share ke orang lain yang tentunya melalui buku tersebut gitu. Tapi nanti ketika terbit, insya Allah ya teman-teman kita bisa sharing lagi gitu. Itu bisa nanti kita sama-sama bedah mungkin gitu ya. Ya Insya boleh tuh Allah. Kak, boleh banget. Ya, jadi percaya aja teman-teman kalau teman-teman mau punya target, contohnya kayak menang di event apa atau mau berkontribusi di bidang anak, misalnya teman-teman bisa tulis di sana, misalnya targetnya mau jadi duta anak seperti itu, atau mau menginspirasi punya komunitas gitu. Teman-teman bisa tuliskan mimpinya. Jadi jangan hanya ya ada di pikiran saja gitu ya teman-teman, karena kalau kita berkeinginan misalnya seperti teman kita, wah saya mau seperti teman saya ini gitu, ada di dalam pikiran teman-teman, itu akan cepat hilang, cepat hangus. Tapi bayangkan kalau kita tulis, apalagi kita buat dream board. Jadi di kamar saya tuh teman-teman ada dream board. Dream boardnya itu saya mencetak beberapa gambar-gambar yang menjadi ikon dari mimpi. Contohnya kak misalnya ngajar di luar negeri gitu. Jadi di negara apa yang ingin tempat saya mengajar, ikonnya misalnya contohnya di Thailand. Ikonnya itu kan gajah putih gitu ya. Nah, itu yang ditempel di dream board-nya itu. Jadi setiap pagi, setiap malam teman-teman bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah gitu, kalau kita udah punya azam baik dan kita udah berupaya dengan sekuat tenaga, nah salah satunya adalah dengan menulis target melalui 100 mimpi dan membuat dream board ini. Jadi perjalanannya itu seperti itu deh. Untuk sampai sekarang bisa menulis buku gitu. Karena memang niatnya nggak hanya membuat diri mencapai sesuatu, tapi kalau bisa nih saya membantu orang mencapai sesuatu itu. Gitu. Iya, berarti berawal dari mimpi dulu ya Kak, dari 2016. Kemudian Kakak Iya. menuangkannya lewat puisi gitu Kak. Mm-mm. Iya. Sekian terima kasih atas pengalamannya Kak. Bisa kita ambil Oke. pelajaran tuh teman-teman. Kayaknya ada kolom chat nih masuk. Ada 2 pertanyaan. Oke, saya Apa? bacakan ya Kak. Ada Oke. dari Aminope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana cara agar karya kita menarik dan bisa membuat orang lain tertarik dengan karya yang kita buat? Bisa didengarkan Kak? Ya, bisa. Oke. Mau dijawab dulu atau dibacain dulu? Oke, mungkin bisa dijawab dulu ya, Kak. Dari Eh, pertanyaan dari Aminope. Oke. Pertama, teman-teman kalau mau buat karya yang menarik gitu, tentukan dulu teman-teman mau menarik di em, apa Bidang apa? mau dia itu menarik tujuannya itu ke siapa. Misalnya karyanya itu supaya menarik di dewan juri, maka kenali dewan jurinya itu seperti apa. Karena kan di sini mungkin rata-rata teman-teman mahasiswa atau sudah lulus mungkin atau ada yang SMA gitu ya. Jadi biasanya kepenulisan yang teman-teman buat itu misalnya ikut event, misalnya menulis IC atau event apa gitu ya, kenali dulu karakteristik dari event itu sendiri. Inginnya event itu apa? Atau teman-teman mau menulis terkait dengan IC untuk mengikuti beasiswa gitu ya. Yang dicari oleh beasiswa itu seperti apa? Jadi lihat dulu nih tujuan tulisan kita itu ke siapa gitu. Itu dia baru menarik. Gitu. Kalau misalnya teman-teman menulis buku untuk umum gitu ya, saya sarankan adalah buku yang memang teman-teman punya ide yang original gitu. Jangan punya contekan dari orang lain. Artinya kita ikut-ikutan. Jadi kita punya ciri khas kita sendiri seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi benar-benar original gitu ya karyanya. Kita nggak ngikut-ngikut gitu. Apalagi sama karya kita dengan orang lain gitu. Nah itu yang kedua ya caranya. Kemudian yang ketiga adalah riset gitu teman-teman. Jadi di mana karya kita itu baik, itu tetap di dalam penulisan kita itu tuh harus kita riset ya. Jadi riset itu penting untuk apa? Riset itu penting supaya benar-benar terpercaya karya kita gitu. Baik itu karya fiksi atau karya non fiksi terlebih gitu ya. Bahkan kan kalau kita menulis novel gitu harus benar-benar riset teman-teman. Nah, kenapa dia menarik novel-novel yang sering kita baca itu karena memang menyajikan sesuatu hal yang fakta
gitu. Nggak kita asal karang-karang. Itu pun karya fiksi yang berimajinasi itu kan awalnya dari sebuah fakta gitu teman-teman. Nah itu pentingnya gitu ya. Nah kemudian tergantung lagi karyanya itu karya apa. Kalau misalnya novel gitu benar-benar kuatkan di dalam karakter dari tokoh itu sendiri, itu yang menarik. Dan kalau misalnya terkait dengan IC, kepenulisan karya IC, itu apa yang membuat dia menarik? Yang menarik adalah permasalahan yang kekinian, fenomena-fenomena yang kekinian, itu yang teman-teman ambil. Nah, itu dia menarik contohnya. Misalnya teman-teman ikut di event PKM namanya ya, itu adalah salah satu event yang dilakukan oleh Ristek Dikti. Nah, gimana supaya karyanya itu menarik? Itu adalah memang dilihat dari judulnya. Kalau judulnya itu kekinian, kemudian sudah menarik, ini berbeda dengan yang lain gitu ya, itu udah menarik tuh karya kita. Tapi lagi-lagi kalau terkait dengan buku, itu adalah lihat bagaimana original dari karya kita itu sendiri, kemudian lihat audiensnya, kepada siapa kita menulis itu. Gitu. Itu mungkin cara menarik, tapi nggak terlepas dari kita perkuat diri kita, kualitas kita di dalam kepenulisan. Jadi segimanapun bagus ide kita, tapi kalau nggak paham tentang kepenulisan, aturan kepenulisan yang baik dan benar, itu sama saja nanti membuat orang bingung gitu ya. Contohnya dalam penulisan nama misalnya tidak menggunakan kapital gitu, misalnya namanya itu Kiri, tapi kita tulisnya di sana kirinya itu pakai huruf kecil, dikira bukan nama orang, dikira bagian dari tangan gitu kan. Nah itu kan aneh gitu, jadinya terlepas dari ide itu kita juga harus memperkaya diri kita terkait dengan apa namanya kebahasaan, aturan penulisan gitu. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Siapa yang bertanya ya? Ini ada namanya Amin Nope. Gimana, Bang Amin? Dari mana nih? Teman-teman dari mana dulu deh, kita belum ini. Dari luar daerah, Kak. Oh, dari luar daerah. Dari luar daerah ya di sini ya. Banyak. Ada dari NTT, ada Oh, dari Masya Jawa, Allah. ada dari Bima, Oke. ada dari Lombok juga. Oh, ada ya. Siapa ya di sini dari Lombok? Ada ini, Yuli Indriani. Oke. Iya, sama-sama Novi. Ah, Yuli Indriani. Iya, Ini bukan ini. Oh, ada Yuli. Masya Allah. iya Itu ada Yuli. seharusnya Masya Yuli Allah nih ya. yang jadi pemateri. Oke, kita lanjut ya. Oke, mau lanjut ke pertanyaan kedua, Kak. Oke, boleh. Apa pertanyaannya ya? Oke, pertanyaannya izin bertanya, Kak. Maaf, belum bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Tadi kan sudah dijelaskan apa saja struktur puisi. Nah, kalau Kakak Utari biasanya apakah ada ketentuan tertentu ketika menulis puisi? Semisal, paragraf pertama menjelaskan tema, paragraf kedua amanatnya. Terima kasih. Dari Mbak Elda Farhana. Oke. Maaf, Kak, audionya belum ini. Saking ini senangnya ya, padahal ini di sini di Lombok udah mau jam 10 ini, tapi belum Oh ngantuk iya. ya. Mungkin sambil serunya kita diskusi. Em, jadi gimana struktur ketika menulis? Apakah harus pengantarnya dulu, isinya, kemudian amanah gitu ya? Kalau di dalam puisi itu jujur aja, kalau di dalam puisi itu struktur ketika kita menulis tadi itu enggak ada ya. Misalnya ini pendahuluan, isi, amanat gitu. Itu terlepas dari sana gitu. Jadi seperti yang tadi. eh, Apa nih yang buat tulisan kita itu bisa berekspresi gitu ya? Itu namanya lisensi puitika, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak itu apa? Ada nggak di sini? Lisensi puitika ada? Nggak tahu, Kak, baru dengar. Oke, lisensi puitika itu adalah penyair itu punya keleluasaan untuk melanggar kaidah kebahasaan yang berlaku, gitu ya. Maksudnya apa nih? Kita bisa melanggar kaidah kebahasaan. Kan biasanya kalau di aturan kepenulisan itu kita tulisnya predikat
atau subjek duluan? Coba, atau subjek duluan atau predikat duluan? Ayo, nggak ada yang mau jawab ini. Oke, yang duluan itu subjeknya dulu ya, baru predikat ya. Oke, contohnya misalnya dia menahan amarah gitu. Dia menahan amarah kan udah benar tuh subjeknya. Tapi kalau kita lisensi puitika, kita menabrak kebahasaan itu namanya lisensi puitika. Kita bisa ubah dia menjadi meredam atau menahan amarah dia gitu. Jadi bisa kita kotak-katik. Misalnya Bahasa. kalau ada juga yang terkait dengan kata-kata terburu-buru gitu ya, misalnya lintasan waktu yang semakin terburu-buru. Tapi di dalam puisi itu kita bisa potong terburu-buru itu menjadi terburu, misalnya lintasan waktu yang semakin terburu. Nah, itu namanya lisensi puitika, teman-teman. Atau misalnya 1000 matahari gitu ya, kan faktanya ada berapa matahari? Jadi kan ada satu matahari ya. Nah, ini sih majas ini ya, hiperbola ya. Tapi di dalam aturan kepenulisan pemahaman itu kita bisa langgar gitu. Nah, sama dengan strukturnya. Nah, ketika saya menulis puisi itu bebas strukturnya itu mau kita tulis di awal itu terkait dengan apa yang kita rasakan, kemudian setelah apa yang kita rasakan itu kita tuangkan juga apa respon dia misalnya beberapa puisi ya. Contohnya di sini saya bacakan puisi yang kisah kronik ya. Kenapa kisah kronik judulnya? Ini adalah saya buat puisinya ini ketika mengikuti event teman-teman, dan eventnya itu adalah yang di luar dari apa potensi saya, artinya bidang saya di luar bidang saya gitu. Tapi saya ngerasa di sini ya udah ini memang ditugaskan gitu ya, dan saya mau maksimal bertugas di sini. Nah, salah satunya di sini adalah saya tuliskan kisah kronik. Karena kenapa? Di situ beradu bahwa saya senang juga dikasih tantangan, tapi sedih juga kok saya yang dikasih tantangan ini, dikasih amanah ini gitu ya. Kemudian saya menulis puisi di sana bahwa apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata untuk supaya menarik popularitas gitu. Saya mau sampaikan itu gitu, tapi memang menjalankan di mana Tuhan menakdirkan saya. Nah, saya coba baca ya. Itu judulnya kisah kronik gitu. Nanti teman-teman bisa lihat apakah strukturnya di sini tuh sesuai dengan pengantar, isi dan amanah atau tidak gitu. Kayak judulnya kisah kronik ya. Kawan, saat ini aku ingin menyeriusi semua takdir, melepas keraguan, pulang pada rasa percaya, yakin dengan ketetapannya. Kawan, saat ini aku sudah mulai melangkah. Ya, langkah awalku untuk menaruh yakin bukan simpati, apalagi ingin membuktikan. Bukan haus, apalagi ingin menepuk popularitas. Bukan lapar, apalagi ingin melahap kejuaraan. Tapi ini sebatas memenuhi grand why. Tak sementara, namun ingin mengukir makna. Kawan, kita mulai saja. Kalau masih menimbang-nimbang, kalau masih menunggu restu dari orang itu, maaf, aku jalan lebih dulu. Nah, itu kan kita nggak bisa lihat nih ya, awalnya itu dia memberikan pengantar atau apa gitu. Jadi ketika saya menulis, cara buat strukturnya itu adalah sampaikan dulu, mau disampaikan ke siapa puisinya itu gitu. Kalau di sini kan saya pakainya kawan gitu ya, jadi saya mau menyampaikan ke orang-orang gitu bahwa di sini saya mau menyampaikan bahwa saya serius di dalam event ini bukan untuk meraih popularitas, hanya saja saya mau menyerisi takdir gitu. Nah, itu yang kita beri sampaikan. Nanti di akhirnya bisa teman-teman berikan di sana apakah mau buat pembacanya bingung atau memberikan suatu amanah atau pertanyaan gitu. Seperti itu ya. Gimana? Siapa yang tadi bertanya ya? Yang bertanya Mbak Elda. Oke. Gimana Mbak Gimana? Elda? Oke. Selanjutnya udah habis ya?
Udah, Kak. Di Lombok udah jam 10 belum? Mau jam 10. Oh iya, mau jam sebentar lagi ya. Mungkin kita cukupkan ya, Kak. Karena waktunya udah 1 jam lebih. Satu Oh jam gitu, setengah. oke boleh. Siapa? Ada yang mau bertanya lagi? Oh, yang di chat ada yang mau bertanya lagi, Kak, gimana? Mau Oh dilanjut gitu, atau? boleh, boleh, boleh. Tapi Iya, nanti boleh kita satu lagi ya. diskusi ya. Kalau memang teman-teman ada pendapat lain, ada yang mau berikan tanggapan juga boleh ya. Oke, kita satu lagi ya bacain pertanyaan. Dari ada Yuli Indriani, izin bertanya Kak, selama ini saya sedikit belajar art terapi yang salah satu jenisnya itu adalah puisi. Dalam art terapi ini tidak fokus pada hasil, akan tetapi pada proses ketika menulis puisi tersebut. Tapi jujur Kak, sekarang saya merasa kesulitan untuk menulis puisi dengan kepenulisan yang baik atau mengemas puisi menjadi padat. Bagaimana kira-kira bagaimana kira-kira Kak caranya untuk terlepas dari kebiasaan itu? Ini pertanyaan dari Adik Yuli Indriani. Mau langsung dijawab boleh Kak? Boleh. Pertanyaannya ini art terapi yang ini ya, em, salah satu terapi yang bentuknya itu artistik atau kreativitas untuk melepas stres kayak gitu ya, atau sejenis terapi yang bisa juga dengan cara menulis gitu ya. Selain dari menulis, menggambar atau melukis gitu. Nah, salah satunya melalui puisi gitu. Tapi di sini pertanyaannya itu adalah bagaimana proses ketika menulis puisi tersebut. Jadi kemarin itu saya kan sempat mengirimkan naskah saya. Ini bagi pengalaman dikit deh ya. Kakak sempat bagi teks kakak ke penerbit gitu. Kemudian setelah diediting, dibaca gitu, memang puisi kakak itu masih perlu banyak sekali revisi. Nah, salah satunya di sana adalah banyak sekali diksi-diksi yang masih perlu untuk dipadatkan gitu. Nah, salah satu caranya untuk terlepas dari cara kita menulis puisi yang kurang padat gitu, itu adalah dengan cara kita tulis aja. Pokoknya intinya jangan sampai stop nulis puisi gara-gara hasil puisi kita itu nggak baik, nggak bagus. Menurut kita itu dia kurang padat gitu ya. Itu jangan sampai stop di sana gitu. Itu yang pertama gitu. Karena kenapa? Semakin sering kita ulang baca puisi kita, maka akan semakin banyak diksi-diksi yang ingin kita lepaskan dari puisi kita itu gitu. Nah, kemarin itu di puisi yang kakak tulis itu memang banyak sekali puisi yang memang direvisi, yang banyak menimbulkan makna tafsiran yang berbeda dengan pemborosan banyak diksi di sana gitu. Sehingga itu perlu untuk di apa namanya dikurangi. Nah, salah satu yang kakak lakukan, gimana caranya supaya bisa lebih padat itu adalah dengan melafalkan puisi yang sudah kita tulis. Jadi bacanya itu jangan sampai di dalam hati. Lafalkan puisi kita gitu ya. Puisi yang memang udah kita tulis gitu ya. Pasti kedengeran aneh ketika kita baca gitu. Nah, itu yang akan kita kikis kata-kata atau diksi yang di dalam puisi kita itu gitu. Supaya apa? Supaya nanti lebih padat puisinya itu gitu. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua, minta teman kita baca puisi kita itu. Kira-kira ini masih terlalu pemborosan kata-kata nggak sih di dalam puisi saya? Yang mana nih kira-kira dikurangi gitu? Itu bisa dilakukan gitu, tanya ke teman gitu. Tapi terlepas dari itu deh ya, jangan sampai nggak nulis pokoknya gara-gara ngerasa puisinya itu kurang padat gitu. Kan puisi yang memang baik itu juga kan nggak harus puisi yang memang padat gitu. Gimana? Mana penanya? Apakah sudah puas dari jawaban Kak Utari?
Berarti Kak, kalau kita nulis puisi itu apa namanya? Nggak harus sesuai ini ya, nggak harus sesuai struktur gitu ya Kak? Nggak harus. Kan ada namanya puisi modern. Hmm, Ya, berarti sesuai isi hati gitu ya. ya. Oke, mungkin kita udahin aja ya pertanyaannya Kak. Oke. Ini dari mana aja ini? Boleh kenalan dong dikit. Mungkin Boleh, boleh panitianya silakan. ada berapa di sini gitu kan? Pasti ada temennya juga kan jadi panitia di sini ada Yuni. Iya, ada dari satu kampus ini Mbak Aino Nafisa juga dari Jawa, Jawa Tengah ya. Halo Mbak Utari. Halo Mbak Ainun atau dipanggil Mbak Nafisa. Mbak Ainun aja. Kemudian ada juga ini dari mana ya, Jawa mana ya Mbak Elda. Ada Mbak Elda, kemudian ada teman kita dari Lombok ini juga ada Mbak Baik Siti Mia Husyifa Iya, Mbak Syifa, Mbak Elda dari Jawa juga. Mbak Syifa dari mana? dari Lombok juga Kak. Oh, dari Lombok. Terus ada Asmawati dari Flores ya. Oh, dari Flores, iya ya. Kemudian ada Mbak Cikaci Khairunisa ini saya kurang tahu. Ini semuanya panitia atau gimana? Enggak Kak, ada peserta juga. Tadi ada yang keluar juga berapa orang itu. Mm-mm, ya. Oke Kak, Masya Allah ya ilmunya, pengalamannya luar biasa. Sudah memberikan kita banyak apa namanya motivasi gitu. Motivasi untuk membangkitkan semangat kita untuk menulis. Terutama dalam hal puisi gitu. Mungkin Oke. Tapi alhamdulillah jadi ini ya, kita jadi ketemu ya. Kakak kira juga kayaknya nggak jadi nih. Kakak bilang itu oh iya. ada ini nggak ya? Kemarin kan sempat ditunda juga gitu. Karena sebelumnya juga pernah gitu Kak. Walaupun nggak ada Hmm. peserta, maksudnya walaupun sedikit peserta, tapi kita tetap melaksanakan gitu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena mungkin ini suasana Lebaran ya, jadi yang lainnya Hmm. ya begitulah, mungkin males, ada kegiatan yang Iya lain. benar, benar. Dan juga mungkin karena ya ada pendaftar gitu Kak, jadi orang mungkin nganggapnya ya, aduh ribet gitu. Hmm. Iya, Tapi iya. ternyata tadi tuh banyak yang ngechat saya juga pada mau daftar. Oh ya? Iya, tapi nggak tahu sekarang belum ada yang masuk juga. Apa? Oh maaf. Iya. Mungkin sebelumnya ada sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Kak Utari. Apa ya closing statement-nya? Hmm, intinya teman-teman apapun yang teman-teman lakukan saat ini, yang sedang berjuang, yang sedang kuliah, yang lagi banyak-banyak kerjaan gitu ya. Ini di luar konteks materi puisi ya. Artinya jalani semuanya. Entah itu ketika teman-teman sedang di tengah perjalanan menemukan sesuatu hal yang mengecewakan, sesuatu yang di luar dugaan, harapan teman-teman dibantai gitu dengan kenyataan gitu. Teman-teman nggak boleh memilih menyerah. Teman-teman bisa mungkin menangis, teman-teman mungkin bisa merasa kok gini banget gitu ya. Tapi berikan waktu itu cukup maksimal dah 3 jam atau 12 jam setengah hari gitu teman-teman. Setelah itu bangkit kembali gitu. Terlebih di sini semuanya perempuan, perempuan itu harus berdaya, perempuan itu harus cerdas, perempuan juga harus berani berdiri di kaki sendiri. Teman-teman juga berhak menjadi seorang yang solehah, teman-teman juga berhak untuk
menerima apapun penolakan dari orang. Dan satu lagi yang terkait dengan kepenulisan, teman-teman bisa berdedikasi, berkontribusi melalui potensi teman-teman masing-masing. Pun kalau ditakdirkan melalui tulisan itu sangat luar biasa, teman-teman, karena itu adalah amal zariahnya teman-teman. Jadi dari saya semangat, terus berjuang karena tidak ada yang sulit jika kita mau berjuang, atau dalam bahasa sasaknya di Narasekat untuk memilih berjuang. Gitu ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman sudah diizinkan untuk sharing, silaturahim sama teman-teman semuanya. Sehat selalu teman-teman panitia dan semua peserta yang ada di sini. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Oke, Kak Utari, terima kasih atas closing statement-nya. Mungkin kita sebelum tutup, saya juga ada closing statement nih buat teman-teman. Tapi lumayan panjang ya. Ini waktu itu saya tulis tahun 2021. Ya. Tulisan itu datang dari imajinasi, dan imajinasi itu bisa datang di mana saja. Jangan hanya membaca buku satu penulis, namun juga membaca genre penulis yang lain. Kok saya salah baca ya? Ini baca yang saya simpulin tadi, maaf. Jadi, ulang deh, ulang. nggak sadar baca itu. Jangan ketawa semuanya. Hidup itu seperti buku. Cover depan adalah tanggal lahir. Cover belakang adalah tanggal kematian. Tiap lembar adalah hari-hari dalam hidup kita. Semakin hari lembaran akan terisi. Lembaran akan semakin berkurang. Begitu pula umur kita. Entah kita mengisinya dengan cerita yang baik atau indah, atau justru sebaliknya. Maka jadilah penulis atau pengarang yang setiap lembarnya menulis sesuatu yang baik, dari cover depan hingga cover belakang. Ya, demikian statement dari saya. Sebelum kita tutup, kita ada sesi ini dulu loh. Dokumentasi. Foto-foto. Tapi cuma berapa orang ini? Ada 9 orang. Gak apa-apa. Semuanya boleh on cam, silakan. Yang memungkinkan untuk on cam, boleh on cam. Boleh 1, 2, 3. Cheese. Oke, boleh sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi. 1, 2, 3. Oh iya, mau ini dong teman-teman semuanya, mau gini buat Maestria. Nanti jangan lupa follow IG-nya Maestria ya. Udah di follow nggak sih waktu daftar? Gitu ya, bener nggak sih? Kayak gimana? Ya udah gini aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Cish. Oke, makasih teman-teman semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Utari. Lain kali kita sharing lagi ya, Kak. Ya, mungkin sekarang banyak kendala, tapi nanti kita coba lagi sharing-sharing. Semoga nggak ada kendala lagi. Siap. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa keren, kece banget pokoknya. Kak Utari.